Al-khalaq, ciptaan. Ciptaan. Setelah kita meyakini bahwa takdir itu sudah ditulis oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah, dan itu semua kehendak Allah, terakhir kita harus yakin, dan ini ujian. Karena jangankan kita, beberapa orang-orang yang berilmu belajar tapi manhajnya tidak lurus, tidak menerima ini, bahwa takdir itu adalah ciptaan Allah. Kita sholat itu ciptaan Allah, kita puasa itu ciptaan Allah, kita bermaksiat itu ciptaan Allah, kita terjatuh, kita dipecat, kita ini, kita itu, semua adalah ciptaan Allah. Amal kita itu ciptaan Allah. Bahkan kehendak kita, kehendak siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ketika kalian berkehendak, itulah kehendak Allah. Ya. Ketika kalian berkehendak, itulah kehendak Allah. Ketika kita melempar, Allah yang melempar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar. Ketika engkau melempar, sebetulnya bukan engkau yang melempar. Siapa yang melempar? Allah. Di sini. Di sini rahasia kenapa Nabi memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikkan hati kita ini Allah. Dibalikkan ke arah yang bagus, maka tiba-tiba kita semangat ibadah. Tiba-tiba tergerak kita keinginan untuk berangkat umrah. Tiba-tiba kita semangat sekali untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini sendiri. Ya, ada harta misalnya. Tiba-tiba tergerak untuk berbuat maksiat. Tiba-tiba kepingin melakukan maksiat. Ya, dibolak-balikkan oleh Allah. Gitu. Antum jangan mengatakan kalau baik Allah, kalau buruk bukan Allah ciptaan, tapi ciptaan iblis, syaitan. Ini syirik. Ini syirik. Kalau menisbatkan boleh. Untuk adab, kesopanan boleh. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud. Hampir ketika beliau mengakhiri muhadarahnya, pelajarannya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk apa? Adab, kesopanan. Adapun keyakinan, mana mungkin ada keburukan terjadi tanpa izin Allah? Mana mungkin? Berarti Allah lemah. Gitu. Sama ketika Nabi Ibrahim ditanya, kan terjadi dialog antara Ibrahim dengan Namrud yang mengaku Tuhan itu. Namrud bertanya, Tuhanmu kayak apa? Tuhanmu Allah itu kayak apa? Dijawab oleh beliau, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah. Salah satunya, wa idza maridtu fahuwa yasfini. Ketika Allah yang menyembuhkan aku. Lihat ucapan Nabi Ibrahim. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Ibrahim tidak mengatakan, ketika Allah membikin aku sakit, maka setelah itu Allah menyembuhkan aku. Padahal kan tentu Nabi Ibrahim tahu siapa yang bikin beliau sakit kalau bukan Allah. Pasti Allah. Tapi karena sakit itu tidak baik, sakit itu sebuah keburukan, dinisbatkan, disandarkan kepada diri beliau, tidak disandarkan kepada Allah. Maka beliau katakan, wa idza maridtu fahuwa yaswini. Jika aku sakit, maka Allah menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, jika Allah membuat aku sakit, maka setelah itu Allah membuat aku sembuh. Ini apa? Adab, kesopanan, akhlak kepada Allah. Bukan sebuah keyakinan bahwa sakit itu yang bikin bukan Allah. Miskin, maksiat yang bikin bukan Allah. Keliru.
Tidak ada kemaksiatan di muka bumi ini kalau Allah tidak mengizinkan. Ya, karena kan Allah Maha Kuasa. Ya nggak usah jauh-jauh. Allah tidak menciptakan iblis, Allah tidak menciptakan setan, Allah tidak menciptakan neraka. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa sekali, mudah sekali. Ya, Allah ketika Adam dan Hawa di surga, iblis ada tanda-tanda mau berbuat buruk, menggoda Adam dan Hawa. Allah matikan iblis, selesai. Seluruh manusia semua lahir di surga, selesai. Gak ada ujian, gak ada dunia, gak ada bumi. Sanggupkah Allah berbuat seperti itu? Sanggup, kecil. Kenapa Allah gak begitu saja ya? Kayaknya enakan begitu dah. Gak bisa. Yang Tuhan siapa? Yang berkuasa siapa? Allah yang Tuhan Rabbul Alamin. Kita hamba, kita budak. Kita tidak bisa mengatur Allah. Allah yang mengatur kita. Allah telah bikin aturan seperti itu. Bahwa Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, syaitan. Kita berada di tengah-tengah. Terserah. Kita diberi pilihan. Kita diberi pilihan ini. Nanti asar kita mendengar azan asar. Mau sholat apa tidak? Terserah siapa? Terserah kita kan. Bahwa Allah sudah tahu akhirnya kita sholat atau tidak. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita, kita tinggalkan kesibukan kita. Kita tinggalkan obrolan kita. Kita ambil air wudhu, kita datang ke masjid, selesai. Setelah itu kita mohon kepada Allah, terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Selamatkan aku dari neraka. Begitu. Jangan ikut campur kehendak Allah seperti orang Mu'tazilah tadi, seperti orang Qadariyah tadi. Jadilah seperti ahlu sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Jangan ikut campur urusan Allah. Maka yang ada berdoa, beribadah, memohon, merengek. Ya, untuk selanjutnya serahkan kepada Allah. Ya, selesai tentang takdir, dan ini diingkari oleh Qadariyah. Maka pembahasan syubhat kita ini adalah masih syubhat Qadariyah. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam aliran Qadariyah, maka imani takdir ini apa adanya. Masuk akal nggak masuk akal? Sesuai dengan hawa nafsu kita atau tidak? Sesuai dengan nurani kita atau tidak? Imani. Ini dalil qala Allah wa qala Rasul.